Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Seperti biasa gue akan memulai dengan prolog yang panjang itu. Jadi kalau kalian sudah hafal, terbiasa, ngelotok, skip aja. Bacaan ini untuk Libra Sun Sign, Libra Rising atau Ascendant Sign, Libra Moon Sign, Libra Venus Sign atau Libra Mars Sign. Nggak general, nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai jangan, gue sarankan untuk nonton nggak hanya sun sign tapi ascendant atau rising, juga Venus, Moon, Mars kalian ya. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology ya, gratis, tinggal kalian klik, isi data-data kalian dan kalian akan mendapatkan berchart kalian. Kalau nggak ada tempat lahir kalian, maksudnya kalau nggak nongol, kalian tinggal Google aja, banyak banget sumbernya yang gratis, yang bisa ngasih gratis. Gue saranin untuk di save karena mengasyikkan untuk mempelajari diri kita sendiri, karena setiap orang itu terdiri dari adalah punya konfigurasi beberapa planet dan zodiak, bahkan sampai asteroid. Jadi asik aja gitu mempelajari karakter dan sifat-sifat kita yang dari kita sejak kita lahir sampai kita takdir kita gitu ya. Anyway, timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini ya, dan message-nya resonates, itu adalah waktu yang tepat untuk kalian. Crosswatcher, siapapun yang lagi dealing dengan Libra, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketuker artinya, atau kita suka mengadopsi energi orang itu gitu ya. Jadi tergantung intensitas kalian sendiri, hubungan kalian ya. Lalu di sini di bacaan ini gue buka 12 kartu sesuai berchart kalian. Kalau gue lagi bacain Libra, artinya rumah Libra itu rumah pertama tentang yourself, bagaimana dunia melihat kalian, bagaimana orang lain melihat kalian, apa yang terjadi secara fisik kepada kalian dan apa yang terjadi secara nyata ke kalian. Berangkat dari rumah pertama, rumah Libra ya kan. Terus abis itu rumah kedua yaitu rumahnya Virgo, tentang material possession, tentang income, tentang etik bekerja, value, prioritas gitu. Rumah ketiganya, kalau ada rumah pertama Libra, rumah kedua itu Scorpio, rumah ketiganya adalah Sagittarius, dan so on ya. Jadi emang rencananya gue untuk kalian yang nggak ngerti, rencananya gue emang akan memberi video-video kecil pendek-pendek untuk menjelaskan apa itu house pertama, rumah kedua, rumah ketiga itu apa, supaya kalian juga bisa membaca berchart kalian. Tapi in the meantime, karena gue belum sempat ya, kalian boleh yang belum subscribe boleh subscribe ya, stay tune aja, bentar lagi akan gue siapin itu ya. Jadi dan ini secara general, kalau memang resonate dengan kalian, gue undang kalian untuk menggali lebih dalam, untuk lanjut ke extended reading ya, yang mana aksesnya bisa kalian dapatkan dari Karya Karsa atau jadi member. Semua infonya ada di box description gue, oke? Dan di dalam extended itu akan gue jelaskan juga apa dampak dengan segala pergeseran planet dan aspeknya terhadap Libra selama di bulan Maret. Dan di sini pun juga udah gue pre-shuffle, udah gue kocok dan gue udah pilih Oracle cards dari Mystical Shaman dan Wisdom of the Oracle, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card, Conversation with God. Oke? Kita mulai aja langsung. Rumah pertama kalian, bagaimana dunia melihat kalian, bagaimana orang lain melihat kalian, dan apa yang terjadi pada kalian. Knight of Cups kebalik. Kalian sedang menutup diri untuk hal-hal yang berbau dengan cinta. Kalian lagi nggak mau ngedate, kalian lagi mau enggak. Untuk masalah income, material possession, value, prioritas, etika bekerja, Five of Pentacles.
Kalian lagi merasa kehilangan secara materi yang membuat kalian merasa kurang pede, kalian merasa agak terkucilkan. Sadari itu hanya state of mind ya. Untuk mindset kalian, untuk pola pikir kalian, persepsi kalian, perspektif kalian tentang apapun yang kalian yakini atau pegang, segala pengetahuan dan wawasan kalian sampai saat ini, dan bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kalian, kalian dapat the star. Energinya Aquarius. Ini rumahnya Sagittarius. Ini ada the star itu artinya healing. The star itu apapun yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Dan ada wish fulfillment. Ya. Sedangkan di rumahnya Aquarius itu ada Two of Swords. Two of Swords itu kalian bingung dalam mengambil keputusan, ya. Karena di sini juga kalau lihat gambarnya ya, dia pakai masker, bukan masker, dia matanya tutup. Buat gua itu Two of Swords itu adalah tidak mau melihat kenyataan atau fakta-fakta kenyataan yang memang adanya begitu. Kalian selalu menunggu seakan-akan kekurangan informasi gitu. Menunggu informasi-informasi yang tidak kunjung tiba. Pada kenyataannya kalian hanya tidak bisa menerima kenyataan atau informasi atau fakta yang apa adanya di depan kalian gitu. Jadi denial kind of mode ya. Apa sih namanya? Penolakan atau ya penolakan, denial. Dan itu ini untuk mindset kalian sendiri ya, perspektif kalian sendiri. Kalian punya harapan-harapan, jangan sampai itu sifatnya delusif aja. Karena di rumahnya sebelum gue lanjut, karena di rumahnya Aquarius itu ada Saturn sama Jupiter juga Merkuri ya. Saturn dan Jupiter itu energinya karmik, planet karmik banget ya. Jadi sangat kemungkinan besar di rumahnya Aquarius itu tentang romance, love affairs, tentang kreativitas intelektual, tentang anak-anak, tentang jiwa anak-anak kalian, tentang ekspresi diri, aktualisasi diri, tentang kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, semuanya ada di situ. Kreativitas. Jadi mungkin karena kalian tidak mau melihat apa adanya sebuah situasi atau suasana ya, apapun yang kalian ingin mulai itu keblok. Jadi kalian tidak bisa memilih. Yang kalian pikir kalian lagi menunggu healing bla 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 itu, kalian belum ya, apapun yang kalian ingin mulai itu keblok gitu aja ya. Sedangkan di rumah keempat, rumah home and family, juga fondasi ya, rumahnya Capricorn itu ada Three of Cups. Mungkin ada yang selingkuh, mungkin ada yang bermain dengan pihak ketiga, mungkin ada gosip, mungkin ada senang-senang, having fun, hanging out ya, berlebihan. Ada yang harus dirayakan di rumah, atau ada rumah baru ya, ada yang menempati rumah baru, jadi harus ada yang dirayakan ya. Dan di situ, di rumahnya Capricorn itu ada Pluto, transformasi ya, transformasi. Sedangkan di rumah kesehatan, karena gue tadi udah jelasin rumah Aquarius, di rumah pleasure, senang-senang ya, Joser tadi, kalian tidak mau menerima, menyangkal segala informasi yang ada. Gue langsung ke rumah ke-6, rumah kesehatan dan rumah keseharian, yang mana rumahnya Pisces. Kalian ada
Seven of Swords, pengkhianatan, selingkuh, pengkhianatan itu bisa bentuknya macam-macam ya. Mengkhianati diri sendiri itu bentuknya macam-macam juga. Nggak hanya mengkhianati orang lain, mengkhianati diri sendiri itu lebih parah. Berbohong pada diri sendiri, ya. Mencoba meyakinkan diri sendiri untuk sesuatu yang secara emosi, secara rasa itu nggak bisa diterima. Contoh, itu membohongi diri sendiri namanya. Karena balik lagi, kita adalah orang pertama. Diri kita sendiri adalah orang pertama yang paling gampang dibohongin oleh otak kita sendiri. Karena otak itu selalu mencoba mencari alasan yang kuat supaya diterima oleh rasa. Padahal kalau rasa itu udah merasa sesuatu nggak enak, ya nggak enak aja. Nggak harus butuh alasan. Lo jatuh cinta juga nggak butuh alasan. Lo cinta-cinta aja, gitu, ya kan? Kalau masih mengikuti alasan dalam berjatuh cinta, kalian nggak tahu artinya cinta. Sebelum kalian merasa gila, kalian belum pernah jatuh cinta, right? Untuk relationship itu di rumahnya Aries, ya. Any kind of relationship, ya. Kalian dapat Nine of Swords. Kalian galau segala-galaunya. Kalian cemas sampai kalian nggak bisa tidur, ya kan? Iya. Kalau dilihat gambarnya nih, burungnya cuman ngebluff. Nunjukin giginya supaya lo takut. Takut nggak lo? Kalau bahasanya gue, Nine of Swords itu onane otak. Sadarin itu hanya pikiran kita, ya. Orang kita nggak tahu besok bakalan kejadian apa, terus kita harus takut gitu kan? Ih. Di rumah 8, di rumahnya Taurus. By the way, di rumahnya Aries itu, di rumah ke-7, ya. Di rumahnya Aries itu ada Chiron, ya, dan Ceres. Chiron itu healing. Ya, kalau kalian tidak bisa meng-heal yourself, kalau kalian nggak bisa membentuk atau mengkontrol atau mengendalikan cara berpikir kalian sendiri, ya. Dan nomor rumah 8, rumahnya si Taurus itu ada di finansial, ya. Di transformasi, rumah transformasi, rumah misteri, rumah seks dan intimacy, rumahnya partners resources, rumahnya merging joint venture, warisan, properti, pajak. Kalian dapat Seven of Wands. Kalian lagi mencoba mempertahankan, memperjuangkan apapun yang kalian yakini itu benar atau emang milik kalian. Ya. Seven of Wands artinya kalian dalam defensive kind of mode, ya. Kalau ada yang mencet tombol itu, kalian harus das gitu, siap tarung. Jadi kelihatannya kurang fleksibel gitu, ya. Dan di Taurus, di rumahnya Taurus itu sekarang lagi ada Uranus dan juga Lilith, ya. Uranus itu apa? Planet Uranus itu sebenarnya planetnya si Aquarius. Dia selalu meminta, planet Uranus itu selalu mewakilkan kebebasan, revolusi, keunikan. Dia selalu mempertanyakan status quo, ya. Sedangkan Lilith itu dark feminine side. Segala sesuatu yang kalian press secara emosional, ya, dia akan keluar dari situ.
kalian coba, ya kalian akan mencoba dengan Seven of Wands, ya kalian mencoba mempertahankan, memperjuangkan apapun yang kalian yakini itu milik kalian, itu punya kalian, dan itu udah hak kalian, ya itu udah bagian dari kalian, dan itu karakter kalian, ini gue gitu loh, kurang lebih gitu. Di rumahnya si Gemini, di rumahnya expansion, rumahnya wisdom dan filosofi, di rumahnya travel atau segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak, entah itu geografi, entah itu emosional, foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru, tentang hukum itu sendiri, tentang higher education, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, ya. Kalian dapat Eight of Swords. Kalian merasa terjebak oleh pedang-pedang itu, oleh pikiran-pikiran itu, penilaian-penilaian itu, dan itu penilaian kalian sendiri yang kalian bangun. Jadi di sini banyak banget swords-nya, ya. Ada Two of Swords, ada Seven of Swords, ada Nine of Swords, ada Eight of Swords. Jadi gini, gue ngelihatnya berangkat dari kesehari-harian kalian yang ada pengkhianat tadi, pengkhianatan itu Seven of Swords, ya. Ini pengkhianatan itu membohongi diri sendiri, yang pasti. Entah mengkhianati siapa, yang jelas diri sendiri orang pertama yang kita khianati. Oke. Seven of Swords. Dengan kita berbohong, ya, dengan Eight of Swords itu bertambah dari Seven ke Eight, kan? Ya enggak? Kita merasa terjebak oleh tipu muslihat kita sendiri. Dan sampai ke Nine of Swords di relationship kalian galau segala-galaunya. Dari 7, 8 ke 9, kalian bahkan bisa bikin sakit ini. Ingat, penyakit itu berangkat dari pikiran kita. Layaknya karma itu ada dalam menu, ya. Kita mendapatkan apapun yang sesuai dengan tindakan kita sendiri. Sesuai, persis, gak kurang gak lebih. Di rumahnya, oh ya, di Gemini itu ada Mars. Jadi tindakan kalian itu lebih cenderung kalian ingin bertindak, karena Mars itu warrior. Kalian di sini ada clash, ada bentrokan antara keinginan kalian bertindak, mengambil sikap, tapi kalian terkukung oleh pikiran-pikiran kalian sendiri dan penilaian-penilaian itu sendiri, gitu. Ini untuk wisdom dan filosofi tadi, ya, bahkan hukum itu sendiri. Dan North Nodes itu juga di Gemini sampai 2 tahun ke depan. Artinya arahnya kalian, North Nodes itu tentang takdir, ya. Kalau tahun lalu North Nodes-nya itu setengah tahun yang lalu, North Nodes-nya itu ada di Capricorn. Di Capricorn apa Cancer, ya? Di Capricorn, ya. Cancer, ya. Di Cancer, gue lupa bu, Cancer atau Capricorn, pokoknya aksis itu, ya. Sekarang itu di Gemini. Cancer, ya, di Cancer. Kalau sekarang itu di Gemini, artinya dan North Node itu bergerak setelah 2 tahun setengah. Jadi rumah fokus kalian selama 2 tahun ke depan itu adalah higher education, wisdom dan filosofi, sesuatu yang baru, dan mungkin travel atau movements, ya. Untuk di rumahnya Gemini Cancer itu ada status sosial, ada reputasi, long term goals, juga karir. Kalian dapat the Fool. Ini energi Aries.
ingin memulai sesuatu yang baru, apapun resikonya gue tempuh, nggak peduli. The Fool, energi Aries, yaitu relationship itu sendiri. Aries itu di rumah relationship kalian kan, dan ada Nine of Swords. Ya kalau kalian nggak seperti apa yang tertera di kartu ini, mungkin ini energinya cross watcher, ya. Di rumahnya Leo, tentang friendship, tentang network, tentang teknologi, tentang komunikasi, tentang kemanusiaan, keadilan sosial, juga harapan-harapan. Kalian dapat Four of Pentacles. Karena lagi berhemat, karena lagi waspada dengan nilai-nilai kalian sendiri. Jadi kalian menarik diri. Untuk di rumah terakhir, rumah ke-12, rumahnya Virgo, ya, itu tentang karma, tentang ending, tentang closure, tentang alam bawah sadar kalian, tentang spiritual, tentang limiting beliefs. Kalian dapat justice, energi kalian sendiri, justice, yang mana di rumah kalian sendiri ada Knight of Cups kebalik. Kalian ingin keadilan itu, kebenaran itu ditegakkan. Makanya kalian merasa off. Dalam hal cinta kalian off. Karena relationship kalian begini, Nine of Swords, bikin kalian galau dan sakitan selalu. Mungkin kalian berhubungan dengan Aries, Aquarius, Libra seperti kalian sendiri, Pisces, Cancer atau Scorpio. Nah, oke. Gue akan klarifikasi beberapa kartu, ya. Again, sekali lagi, kalau memang message resonates, gue undang kalian semua untuk ke extended reading, oke? Entah melalui karya karsa atau menjadi member. Semua keterangan ada di box deskripsi. Sekarang mari kita ke oracle message untuk kalian, ya. Dari Mystical Shaman kalian dapat Lightning, kartu pertama, Wind. Dari kedua ini, ya, sepertinya alam sudah memberitahu. Jedar, geledek, ya. Shocking, ngagetin. Karena dikasih tahu pelan-pelan kayaknya kalian nggak ngeh. Jadi perlu alam yang ngasih tahu secara natural, dan itu lebih menyakitkan. Cuman untuk bilang perubahan itu harus ada. The wind, ada angin perubahan. Walaupun geledek ini, ya, merusak, ada yang baru akan terbangun, dan itu adalah harapan baru. Dan alam bawah sadarnya ada the blade, samanya aja. Ini Ace of Swords, ini keputusan, pencerahan, ya. Kalau diginin kayak mata kucing. Di bawahnya ada staff. Ini energi kalian sendiri, dimana kalian selalu mencari jalan tengah, selalu ingin mempertemukan dua kutub yang berbeda.
untuk menjadi satu. Kalian selalu mencari jalan kompromi. Ada saatnya di sana tidak ada kompromi. Hello. Yang namanya beauty way itu terkadang juga tricky. Dari wisdom of the oracle kalian dapat why. Di bawahnya si lightning. Why? Kenapa ya kan? Energi Two of Swords. Tidak mampu menerima kenyataan atau fakta itu sebagaimana adanya. Selalu mencari alasan karena sesuatu itu menurut kalian belum jelas, padahal udah jelas. Cuma menurut kalian itu belum jelas. A leg up. A leg up itu maksudnya kalau kalian butuh bantuan, kalian itu nggak sendiri. Nggak harus melakukan segalanya sendiri. Ada waktunya kalian butuh seseorang yang mampu melihat jauh lebih luas sebuah permasalahan. If you need help, kalau kalian butuh gue, personal reading, di box description gue ada email gue atau HP gue juga di situ. Silahkan hubungi. Like up, ya kan? Dan alam bawah sadar kalian chop wood. Keseharian. Di keseharian kalian. Milk and honey. Jadi ada harta di bawah pelangi situ. Ya. Ini tentang kesuksesan yang bisa dikatakan terjamin, udah pasti dapat kesuksesan itu. Tapi dengan catatan satu hal, otentik. Jadi yang otentik dan original. Ada mending di situ ya. Merajuk, berdamai dengan yang pernah rusak hubungannya. Dan di situ ada new life dan yang yin yang. Ini energinya Mars di Gemini, North Node di Gemini. Tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk soulmate kalian? Kita butuh menyelaraskan energi dulu, karena no place like home. Tidak ada tempat yang nyaman selain menjadi diri kita sendiri. No place like home. Oke. Dan sebagai penutup, gua dari Divine Wisdom card, gue bacain ya. You are goodness and mercy and compassion and understanding. You are peace and joy and light. You are forgiveness and patience, strength and courage, a helper in time of need, a comforter in time of sorrow, a healer in time of injury, a teacher in times of confusions. You are the deepest wisdom and the highest truth, the greatest peace and the grandest love. You are all these things, and in moments of your life, you have known yourself as these things. Kalau gue harus translate ya, kalian keren banget Joy, kalian keren abis. Kamu yang terbaik, kamu yang terkasih, kamu yang compassion apa ya artinya dalam bahasa Indonesia apa ya? Kamu yang berempati, kamu yang mengerti. Kamu adalah damai, kamu juga riang itu, juga terang. Kamu adalah forgiveness tuh apa ya? Permintaan maaf ya. Kalian adalah maaf itu sendiri dan sabar, kekuatan dan juga keberanian. Pembantu di saat yang dibutuhkan, pemberi nyaman di saat orang bersedih,
penyembuh di saat orang luka, guru di saat orang lagi bingung. Kamu adalah semua. Kamu adalah kebijaksanaan terdalam dan kebenaran tertinggi. Damai yang terbaik, terbesar, damai yang terbesar, dan cinta yang terbesar. Kamu adalah itu semua. Dan dari segala momen, di dalam segala momen, ya, dalam segala waktu, dalam kehidupan kamu dikenal sebagai semuanya itu. Keren banget gak sih lu, Jo? Keren abis ya. Gak kelihatan ya. Semoga ntar gue inget untuk pasang fotonya. Kalian dapat 2 Divine Card Wisdom, Divine Wisdom card. Yang kedua, the process of prayer becomes much easier when, rather than having to believe that God will always say yes to every request, one understands intuitively that the request itself is not necessary. Then the prayer is a prayer of thanksgiving. It is not a request at all, but a statement of gratitude for what it is. So, jadi proses dalam doa itu menjadi sangat-sangat lebih mudah ketika kita percaya, dibandingkan gitu maksudnya, dibandingkan di saat kita harus percaya akan Tuhan akan menjawab iya terhadap semua permintaan. Seseorang akan mengerti secara intuitif kalau permintaan itu sendiri tidak diperlukan. Jadi doa adalah doa terima kasih, doa dari semua syukur. It is not a request at all. Itu bukan permintaan sama sekali, tapi statement akan syukur dari apapun itu. Oke? Jadi kalau kalian emang butuh bantuan personal reading, cek email atau HP atau WhatsApp, silakan. Kalau butuh penggalian lebih dalam, extended reading via Karya Karsa atau jadi member. Dah.